Hai semua, Heri di sini. Selamat datang di channel Heri Ramli. Teruntuk teman-teman yang mungkin sudah ujian SKB, teman-teman yang mungkin udah tahu nih bakalan lolos ya, karena hasil itu cepat mungkin ya teman-teman ya. Kemudian yang udah tahu mungkin ya teman-teman udah boleh mempersiapkan nih berkas-berkas penunjang pada saat pemberkasan ya. CPNS di Formasi 2019. Baik teman-teman, kali ini saya ingin membagi tentang ini teman-teman ya, hal-hal penting mengenai pemberkasan yang dimana rujukannya adalah peraturan ya Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Nah, di sini kita akan lihat masalah atau perihal pemberkasan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang udah dinyatakan lulus, bolehlah nih pelan-pelan menabung dokumen ataupun berkas-berkas yang diperlukan. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang, jangan menyerah ya. Masih ada beberapa hari lagi nih, sekitar untuk ujian SKB ya. Ujian SKB hingga tanggal 12 Oktober ya teman-teman. Hari ini baru tanggal 1, berarti ada sekitar ya lebih kurang 11 hari lah, 12 hari ya, saya 12 hari. Oke, di sini kita akan lihat mana nih. Nah, ini ya. Pemeriksaan kelengkapan ya. Jadi ini mengenai pemberkasan teman-teman ya, ada hal-hal penting yang teman-teman harus perhatikan agar tidak ya, agar artinya tetap agar lancar ya teman-teman di saat pemberkasan. Nah ini sebagai biar terpenting itu teman-teman, bagaimanapun kita sudah berjuang tapi kayak kalau ada kesalahan atau gagal di pemberkasan itu kayak sangat-sangat menyakitkan itu teman. Jadi kita lihat acuan ini supaya terhindar dari perihal atau kegagalan pada saat seleksi pemberkasan ya teman-teman ya. Oke, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dilakukan PPK atau pejabat pembuat keputusan ya, atau pejabat lain yang ditunjuk yang di bidang pegawaian dengan ketentuan yaitu penerimaan berkas persyaratan administrasi yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan. Nah teman-teman, pada saat pengumuman SKB nanti instansi masing-masing akan mengumumkan batas waktu ataupun waktu yang ditentukan untuk melakukan pengiriman ataupun menghadiri ya gitu pemberkasan gitu teman-teman ya. Jadi harus biasanya teman-teman hanya berkisar antara seminggu hingga 7 hingga 10 hari teman-teman seleksi pemberkasan ini teman. Jadi teman-teman harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau bisa awal-awal sebelum itu sudah ada berkasnya sudah disiapkan dengan baik. Yaitu penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan keabsahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pertama yaitu keabsahan surat lamaran dengan ketentuan A diisi sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS ataupun instansi masing-masing teman-teman ya. Nah teman-teman, ada beberapa instansi yang dimana surat lamarannya itu sudah ketik ya teman, ataupun boleh diketik atau di print gitu. Ada juga instansi yang mana surat lamarannya itu harus ditulis tangan menggunakan kertas tertentu gitu, bisa jadi double plio ataupun kertas A4 ataupun kertas A3, bisa seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan penulisannya seperti apa. Kemudian formatnya juga teman-teman ya. Biasanya masing-masing instansi sudah menyertakan format surat lamarannya. Jadi teman-teman jangan bikin sendiri formatnya ya teman-teman. Jadi ikut format yang sudah ditentukan oleh instansi. Kemudian juga teman-teman, kalau formatnya dinyatakan harus ditulis tangan, saya sarankan sejelek apapun tulisan tangan teman-teman
usahakan surat lamaran itu ditulis dengan tangan sendiri teman-teman, jangan minta pertolongan orang lain, karena bagaimanapun nanti bisa jadi tahu nanti kalau itu tulisan orang lain atau bukan. Jadi mau jelek pun tidak, saya usahakan tulisan teman, surat lamaran itu ditulis dengan tangan teman, jadi tulis tangan sendiri teman-teman ya. Banyak trik-trik kok biar sebagaimana tulisan itu biar ya minimal bisa dibaca lah itu. Kemudian ditandatangani oleh peserta seleksi yang bersangkutan. Nah ini juga teman ya, jangan orang lain yang menandatangani ya, harus teman yang bersangkutan atau harus peserta yang bersangkutan menandatangani surat lamaran tersebut. Yang kedua yaitu kesesuaian kualifikasi pendidikan atau surat tanda tamat belajar atau ijazah peserta seleksi yang bersangkutan dengan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan dan dibutuhkan dalam tugas pekerjaan. Nah jadi teman-temannya harus sesuai teman-temannya yang dengan yang dipinta instansi atau jenjang pendidikan apa yang dibutuhkan untuk formasi tersebut. Jadi harus sesuai. Jadi kalau yang dibutuhkan adalah teknik, maka yang melamar adalah teknik ya, jangan teknik malah yang mendaftar adalah pendidikan atau orang-orang yang lulus sebagai pendidik atau guru, seperti itu. Jadi harus cocok. Dan ini kembali lagi kepada awal sih teman-teman ya, dimana pada saat pendaftaran teman-teman pastikan bahwa jurusan teman-teman sesuai atau relevan atau sesuai dengan yang dibutuhkan oleh instansi untuk formasi yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian calon pelamar merupakan lulusan dari sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian Agama dan lulusan program tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri atau BANPT. Kemudian atasnya BANPT dan atau Pusdiknas atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidik Tinggi Kesehatan ya, atau LAMPTSKes. Jadi kalau teman-teman tuh SMA-nya itu SMA yang ya teman ya, yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan ya, bukan SMA yang abal-abal ya. Nah gitu. Sekolahnya itu benar gitu, ijazah sekolahnya benar, bukan ijazah palsu. Kemudian kalau kampusnya itu sudah terakreditasi BANPT atau LAMPTKes ya teman-teman. Kemudian ijazah yang diperoleh dari sekolah perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari panitia penilai ijazah luar negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Jadi teman-teman yang untuk lulusan luar negeri, jadi perlu diperhatikan juga ya teman-teman bahwa ijazahnya itu dilakukan penyetaraan dulu teman-teman ya. Jadi biar tidak ada permasalahan pada saat pemberkasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu poin yang ketiga mengenai kebenaran data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi yang bersangkutan dengan ketentuan antara lain data yang telah ditulis sesuai dengan ijazah, surat pernyataan, bukti pengalaman kerja dan data lain sebagaimana yang telah dipersyaratkan. Jadi teman-teman, antara daftar riwayat teman-teman dengan ijazah atau dokumen-dokumen penting pendukung itu harus relevan ya teman ya, ataupun linear ataupun sama gitu, jangan beda-beda pula gitu, tidak cocok gitu di daftar riwayatnya pendidikan lain, sementara ijazah pendidikannya beda lagi. Jadi harus linear atau harus sama ya kan. Kemudian keempat yaitu keabsahan surat keterangan catatan kepolisian yang dilampirkan dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian masih berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Jadi teman-teman untuk ini diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ya teman, bisa di Polres, minimal Polres ya, tingkat kabupaten bukan, atau di Polda bisa juga. Di Polres bisa enggak sih itu gitu ya. Tapi minimal ke Polda lah, minimal kepolisian tingkat kabupaten ya teman-teman. Kemudian suratnya ini kok bisa bikin kan surat SKCK ini ada masa berlakunya teman-teman, lebih kurang 6 bulan ya kalau nggak salah saya, sekitar gitu. Nah teman-teman itu harus perhatikan masa kadaluarsa SKCK teman-teman yang jika sebelumnya sudah pernah membuat ya, atau lebih baiknya teman-teman membuat yang baru gitu biar lebih apa ya,
meyakinkan masa aktifnya itu lebih lama gitu. Kemudian yang kelima, keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter dengan ketentuan A. Dokter yang bersangkutan PNS, B. Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi teman-teman, untuk surat kedokteran ini biar memastikan dokter itu PNS atau bukan sih, lebih saran saya untuk ke rumah sakit pemerintah itu ya. Karena biasanya rumah sakit pemerintahan dokternya adalah dokter-dokter PNS dari itu. Atau bisa juga mungkin dari pelayanan kesehatan pemerintah yang lainnya ya. Yang keenam atau yang terakhir ini adalah keabsahan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dengan ketentuan yang A. ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, atau B. pejabat yang berwenang dari badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Untuk surat ini ya, bebas narkoba ini sebenarnya di rumah sakit pemerintah juga bisa ya, di mana di sana kan ada dokternya juga, dokter pemerintah. Jadi mungkin lebih baik diambil di instansi pemerintahan ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kemudian ada keterangan bawahnya, apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan 6 ya, ada 6 poin ya teman-teman, tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan NIP. Nah, teman-teman. Jadi pemberkasan ini adalah dimaksud di mana untuk pengusulan NIP ya, teman-teman ya. Berkas yang dibutuhkan itu untuk pengajuan NIP. NIP teman-teman semuanya. Nah, jika ada kesalahan dari 6 poin-poin ini, jadi maka pengusulan NIP teman-teman itu bisa dibatalkan atau jatuhnya tidak memenuhi syarat. Jadi gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan dari poin 1 sampai 6 ini diusahakan benar semua atau sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan ya teman. Jangan sampai ada yang salah atau keliru atau gimana. Karena jika gagal di pemberkasan, otomatis teman-teman tidak bisa jadi CPNS gitu. Artinya jatuhnya gugur ya teman-teman. Jadi sayangkan sudah berjuang di seleksi SKD dan SKB, kemudian gagal di pemberkasan. Kayaknya rada nggak lucu aja gitu teman ya. Oke teman-teman, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share di sosial media teman-teman biar teman-teman yang lain juga dapat infonya. So thank you for watching, see you next video and say no to drug. Bye bye.